Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir Al-Quran. Masih kita bersamai surah Al-Anfal, dan pada jumpa kita di Selasa subuh yang lalu telah kita kupas hingga ayat ke-45, dan di pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-46 dan beberapa ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan patuhilah Allah serta Rasulnya, janganlah kamu berselisih sehingga kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, inti sari dari beragama adalah patuh. Patuh kepada Allah dengan mematuhi dan mentaati apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan. Patuh kepada Allah dengan meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Bukan sekedar tak melakukannya, bahkan kita tidak mendekatkan diri kepadanya. Karenanya, kalau ada orang mengaku beragama tapi jauh dari kata-kata taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aturannya, maka bisa dibayangkan tidak ada yang disebut pengalaman agama yang benar dan baik kalau tidak disertai dengan kepatuhan. Para hadirin, kepatuhan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Karena manusia ketika kita memutuskan untuk patuh, kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita tunduk kepada tabiat, sifat bawaan lahir manusia yang sering sekali justru menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah, atau di sisi lain kita memilih untuk melaksanakan taklif, aturan-aturan yang Allah buat. If'al la taf'al, kerjakan, jangan kau kerjakan. Itulah taklif. Dan tidak ada pembebanan hukum yang Allah tetapkan pada manusia kecuali itu berat. Kenapa? Karena sifat dari pembebanan bertentangan dengan sifat dari tabiat. Contoh kecil, tabiat manusia suka berleha-leha, suka tidur di momen berkumandang azan subuh. Seorang dihadapkan dua pilihan. Kau mau memperturutkan tabiatmu, lanjut tidur apalagi dingin, dan lagi momen paling enak justru melanjutkan tidur di waktu subuh, atau
Kalau seseorang kemudian merelakan kesenangannya dengan bangun, berwudu, jalan kaki menuju masjid, di sini kita melihat untuk patuh bagaimana manusia harus mengedepankan prinsip dan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan mengorbankan tuntutan tabiatnya. Gak ada manusia yang gak senang uang. Kalau manusia memperturutkan tabiat, jangankan ya untuk orang lain kita berikan dalam bentuk zakat, sedekah, wakaf, ya pasti orang mengatakan aku yang capek cari uang ya untukku saja. Ya. Tapi agama mengatakan tidak. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'iri wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak orang lain. Artinya apa? Kalau mau beragama dan patuh sama Allah, relakan kesenangan pribadimu, tunduklah kau kepada kepatuhan aturan-aturan yang Allah buat. Maka walaupun berat, seorang menyisihkan 2,5% dari hartanya setelah berputar 1 haul, kalau sudah sampai pada batasan nisab, dan itu bentuk kepatuhan. Dalam rumah tangga, ya bisa saja orang melakukan menjalani rumah tangga dengan aturan-aturan yang dia suka. Tapi agama mengatur wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Kalau dibawa kepada tabiat, suka hati kita, kan begitu. Tapi bayangkan para hadirin, ketika dua aku masing-masing bersikap suka hatiku, apa yang terjadi? Kebanyakan rumah tangga akan hancur karena egoisme masing-masing dari individu yang ada di dalamnya. Tapi ketika patuh kita pada aturan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan pengikat di antara suami dan istri ada rasa cinta, ada kasih sayang. Kenapa? Lahirnya sakinah, mawaddah, rahmah adalah buah karena kita patuh pada aturan Allah. Jangan bayangkan ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah kalau aturan solat pun tak dikerjakan, aturan nafkah pun tak diperhatikan, mendidik anak pun asal aja, tidak mungkin. Jadi ketika Allah katakan atiullah, maka konsekuensinya apa? Kesenanganmu dengan memperturutkan tabiat yang ada pada dirimu harus kau relakan. Tidaklah taklif disebut taklif. Apa itu taklif? Pembebanan. Makanya seorang kalau sudah masuk usia balik dan sudah berakal, dalam Islam dia dinamakan mukallaf. Mukallaf artinya apa? Orang yang dibebani hukum. Udah balik, udah berakal, gak solat juga. Ketika masuk waktu solat ada dosa di situ. Tapi ketika dia solat ada pahala di situ. Ini makna wa'ati Allah. Patuhi Allah. Patuhi Allah dalam setiap aturannya. Allah tidak akan membebankan kepada kita satu aturan pun kecuali aturan-aturan itu pasti akan membawa dampak positif terhadap kehidupan kita. Begitu juga wa rasulahu. Atiullah fi Qur'anihi wa rasulahu fi sunnatihi. Patuhi Allah. Dari mana kita tahu Allah ngatur? Ya, dari Quran. Qala Allah, Allah berkata begini, kerjakan, jangan kerjakan. Patuhi Allah dengan tunduk patuh pada aturannya dalam Al-Quran. Wa rasulahu, patuhi juga Rasulnya. Karena Rasul tidak pernah menyuruh sesuatu untuk kepentingan dirinya, tapi dia menyuruh untuk kepentingan masing-masing individu. Dan Rasul tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka patuhi Rasul dalam sunnahnya. Kalau dikatakan Rasulullah menyuruh berbuat ini, Rasulullah melarang berbuat itu,
Rasulullah melakukan ini, Rasulullah tidak melakukan itu. Ini sunnah Nabi, patuhi. Rasulullah mendiamkan seseorang berbuat ini depannya, berarti Nabi kasih izin. Ini harus jadi pegangan. Wa ati'ullah wa rasulahu. Dan para hadirin rahimakumullah, kalau kita bayangkan 8 miliar penduduk dunia, 2 miliar kurang lebih muslim di muka bumi, apa yang bisa menyatukan kita semua? Dengan warna kulit yang beda, bahasa yang beda, wawasan intelektual yang beda, adat istiadat yang beda. Mungkin gak 2 miliar itu bergerak seperti satu langkah yang padu? Kalau sekiranya 2 miliar tadi jauh dari kata-kata patuh. Patuh. Makanya setelah Allah perintahkan pada kita untuk patuh kepadanya dan kepada Rasulnya, Allah katakan kemudian, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Jadi salah satu yang membuat kita itu berselisih apa? Karena kita nggak patuh. Karena kita tidak patuh. Masing-masing mau berbuat sesuai tabiatnya, tidak bergerak sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk kita. Para hadirin, coba bayangkan betapa luar biasanya kekuatan umat ini di saat dari pimpinan tertinggi sampai yang paling bawah semuanya patuh pada Allah. Ini kekuatan yang menakutkan. Menakutkan bagi musuh, menakutkan bagi orang-orang yang tak senang dengan perkembangan agama ini. Kita bandingkan 2 miliar muslim. Dari 2 miliar ini, kita tengok saja, bandingkan kondisi antara bangsa Eropa dengan bangsa Arab. Di Timur Tengah, Asia dan Afrika itu ada kurang lebih 22 negara Arab. Ini satu bangsa terpecah menjadi 22 negara. Bandingkan dengan Eropa, puluhan negara, tapi atas kesadaran akan kepentingan bersama, bangsa yang dulu di abad pertengahan saling berperang satu dengan yang lain. Gak pernah ada sejarahnya Jerman cocok sama Perancis dari dulu karena perang. Gak pernah ada ceritanya Italia cocok sama Inggris. Tapi coba bayangkan, atas kepentingan bersama dibuatlah Uni Eropa. Bahkan kalau kita di sana, kalau udah dapat visa satu negara Eropa, mau pindah ke lain gak perlu lagi susah-susah. Negara yang banyak itu macam satu negara. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu jarak antara Belanda dengan Luxembourg itu di mana. Cuma ada di aspal saja. Ini batas negara. Nggak ada tentara jaga-jaga seping. Ya. Coba bayangkan. Ketika ada satu negara diganggu, yang ngomong bukan pimpinan negara itu, langsung siapa pemimpin Uni Eropa? Ini yang ganggu dia, berarti ganggu kami semua. Bayangkan kalau 2 miliar muslim semuanya patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah, ikut aturan agama, apa yang terjadi? Kosakata yang jauh dari kita adalah kosakata berselisih. Gak mungkin kita berselisih. Kapan berselisih? Karena aturan main gak jelas. Di mana ada organisasi aturan main tak jelas, banyak orang berselisih. Menurut si A ini boleh, menurut si B ini nggak boleh, menurut si C ini nggak apa-apa. Sudah berkelahi kita karena aturan. Para hadirin rahimakumullah. Jadi larangan wala tanaza'u adalah konsekuensi yang logis
kalau kau tak patuh sama Allah, kalau kau tak patuh sama Rasul, pasti kau berselisih. Berapa banyak saudara kandung bagi warisan, oh berselisih sikut-sikut. Kapan? Ketika enggak ikut aturan Allah. Berapa banyak suami istri nikah baik-baik, kemudian rumah tangga hancur lebur. Kenapa? Enggak patuh aturan Allah. Berapa banyak, enggak usah kita sebut, ormas, partai, pakai label Islam pun. Kenapa ada dualisme? Kenapa sikut-sikutan? Enggak diterapkan aturan Allah di dalamnya. Ini saja. Wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanazamu. Para hadirin rahimakumullah. Para ulama menyebutkan ada kaidah tentang perselisihan. Apa kaidahnya? Al-ma'rakatu bainal haqqaini la takun wa bainal haqqi wal batil la tatul wa bainal batilaini la tantahi. Perang antara dua pihak sama-sama benar enggak mungkin terjadi. Perang antara yang benar dan yang salah enggak akan berlangsung lama. Karena cepat pasti yang menang itu yang benar. Tapi perang antara dua pihak sama-sama batil enggak akan habis. Jadi kalau tengok aja konflik keluarga udah sampai turun ke generasi berikutnya, berarti ini sama-sama enggak betul nih. Enggak ada yang mengatakan, "Oh, aku betul, aku tak betul." Tidak. Kalau konflik, kalau sama-sama benar, enggak mungkin terjadi. Kenapa? Kalau kita evaluasi diri kita, aku salah. Yang senang mengatakan, aku salah. Udahlah, samanya tujuan kita untuk yang baik. Enggak akan terjadi konflik antara dua kebenaran. Tapi kalau satu benar, satu salah, bagaimanapun perlawanan pihak yang salah itu takkan bertahan lama. Pasti ujungnya yang benar. Tapi yang musibah paling besar apa? Kalau sama-sama salah. Kalau sama-sama batil, la tantahi. Konfliknya, sengketanya enggak akan berakhir. Enggak akan berakhir. Ini logis ini. Antara dua hal yang benar, kalau sama tujuan kita, untuk apa berkonflik? Kalau terus berkonflik, berarti ada satu yang tak benar, satu benar. Kalau enggak habis-habis konfliknya, berarti dua-dua salah itu. Kembalilah untuk patuh kepada Allah, untuk patuh kepada Rasul, supaya perselisihan itu dapat dihindarkan. Wala tanaza'u. Janganlah kalian berselisih. Apa konsekuensi dan akibat kalau kita berselisih juga? Fatafshalu wa tazhabari hukum. Apapun dan siapapun kalau sudah berselisih, maka dampak perselisihan itu buat kita menjadi gentar dan tidak lagi disegani. Ya, nggak disegani. Para hadirin, di zaman Nabi dulu, coba kita ukur perbandingan yang begitu kontras. Di zaman Nabi dulu, sebulan sebelum perang, umat Islam sudah menang. Belum perang lagi, sebulan. Kenapa? Musuh gentar. Ini mau menghadapi Rasulullah bersama para sahabat, jumlah mereka sedikit. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Sebulan sebelum perang, aku dah menang, kata Rasul. Kenapa? Menang mental para pejuang. Kenapa? Karena enggak ada perselisihan. Kalau ada perbedaan pandangan, diselesaikan dengan musyawarah. Diambil keputusan bersama. Diputuskan apa sikap yang akan dilakukan. Makanya disegani umat Islam. Tapi yang terjadi ketika kita tak patuh,
yang membuat kita banyak berselisih. Sekarang bukan lagi kita menang sebulan sebelum perang, kita udah kalah duluan sebelum perang. Udah kalah duluan sebelum perang. Kenapa? Udah tak bayangkan, gimana kita lawan mereka ini. Mental jatuh, bahkan wibawa dari umat pun tak ada. Kita lihat, setiap kali terjadi masalah, rame-rame umat demo depan kedutaan. Kira-kira dianggap nggak demo itu? Banyak kadang-kadang tak dianggap kalinya itu. Buktinya apa? Di demo pun pelan sebentar, dibuat juga lagi kemudian. Artinya nggak ada yang disegani dari umat ini. Ya, dan itu masalahnya bukan hanya dalam konteks musuh di luar kita. Bahkan tokoh-tokoh yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ngaku muslim, tapi kepentingannya bukan bersama Islam, melecehkan agama ini berkali-kali, orang demo pun tak peduli dia. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Istilahnya apa? Tidak ada sesuatu yang membuat umat ini disegani. Saya sering katakan, mungkin darah paling murah di muka bumi ya darah orang Islam. Berapa banyak korban jiwa kalau konflik, kalau perang, nggak ada ribut. Tapi begitu melibatkan satu orang Eropa atau satu orang Israel atau satu orang Amerika, langsung dunia mengatakan kami mengecam. Ini dibunuhi tiap hari saudara kita, nggak ada pemimpin dunia mengecam aja pun nggak ada, apalagi bertindak. Itu semua konsekuensi dari apa yang Allah katakan. Makanya menarik apa yang disampaikan waktu kumpul Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara-negara Arab. Dia bilang, ini kayak mana kita mau disegani? Semua negara muslim ada konflik internal yang menunjukkan kita berselisih. Gimana? Itu terinspirasi dari ayat wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jadi hal yang paling bahaya itu adalah perselisihan membuat wibawa dan martabat dari umat ini makin lama makin jatuh. Orang nggak pandang gitu lagi. Kenapa? Untuk konsolidasi internal pun tak bisa. Untuk apa kita takuti? Inilah yang dikatakan Rasul. Kalian banyak, tapi semua bangsa mau menerkam kalian. Kok bisa gitu Nabi? Iya, banyak macam buih di lautan. Kalau ombak dan gelombang ke arah kanan, ya kita pun rame-rame ke kanan. Dihantam ke sebelah kiri, kita pun ke sebelah kiri. Enggak ada kekuatan untuk kemudian membuat musuh yang melihat gentar melihat kita. Para hadirin, karena dari itu, apa sebenarnya kunci supaya tak berselisih? Supaya tak berselisih, sehingga wibawa kita itu tetap kita jaga. Kuncinya kata Allah, wasbiru. Banyak-banyaklah bersabar. Kalau dalam rumah tangga yang hanya melibatkan berapa individu itu, suami, istri, anak, itu aja kalau enggak sabar bisa ribut. Gimana pula umat yang mencakup 2 miliar kalau enggak sabar? Coba bayangkan. Kadang-kadang kita ngomong sama muslim dari mana? Dari Cina atau dari Turki atau dari Arab. Ada perbedaan kultur, perbedaan adat istiadat. Tapi apakah itu membuat kita menjadi berpaling dari patuh kepada Allah dan Rasulnya? Enggak. Mana hal-hal yang kadang-kadang perlu ada tenggang rasa, perlu sabar. Makanya para ulama mengatakan sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan. Mau patuh pada Allah perlu sabar. Solat subuh
senantiasa di masjid berjamaah, itu perlu sabar itu. Ya. Sabar. Bahkan dalam solat pun supaya tetap khusyuk perlu sabar itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Artinya apa? Untuk solat yang betul pun perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nampak orang lain korupsi berjamaah, kita pun kadang-kadang pikir enak juga ikut itu ya. Itu kan perlu sabar, menahan diri agar tidak ikut berbuat maksiat. Walaupun dunia ini sudah kacau balau, menyalahi aturan Allah, seorang muslim harus yakin aturan Allah lah penyelamat. Enggak boleh dia ikut serta. Jangan pula kita jadikan tren itu sebagai pembenaran. Enggak apa-apanya Ustaz, banyak juga yang kayak gitu. Wah, artinya enggak sabar ini. Gak sabar. Orang mau cepat kaya semua, mau naik jabatan semua. Ini kadang-kadang gara-gara gak sabar, sogo, pakai cara-cara culas. Sabar. Untuk menghindari konflik perlu sabar. Wasbiru. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Mau Allah kasih nikmat pun perlu sabar. Jangan ketika lapang semuanya dihantam. Tidak. Ada batasan-batasan. Ya. Ketika dapat musibah, kesempitan, perlu sabar juga. Harus kita yakini roda kehidupan berputar. Enggak selamanya aku susah. Sabar-sabarlah waktu susah. Nanti Allah akan gulirkan kehidupan yang lebih baik berikutnya kepadaku. Tapi sambil kita berharap ketika diberikan kelapangan tetap lakukan ketaatan kepada Allah. Dan di penutup ayat Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Para hadirin, apa sebenarnya arti sabar? Kata sabara diartikan para ulama dengan makna amsaka, menahan. Jadi orang yang sabar esensinya orang yang menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri dari melakukan apa-apa yang tidak diperkenankan Allah dan dapat mengundang murkanya. Itulah sabar. Ketika uang banyak, ini perlu sabar juga agar tidak mempoya-poyakan uang. Ketika uang sempit, perlu sabar juga agar kesulitan hidup tak membuatnya menjadi pendek pikiran, mencari uang dengan cara-cara yang haram. Itu semua sabar. Menahan diri. Untuk patuh dan taat perlu nahan diri. Menahan diri sholat tepat waktu, menahan diri sholat agar khusyuk, menahan diri puasa, menahan diri haji. Buat maksiat pun, dalam hal ini meninggalkan maksiat menuntut kita menahan diri. Menahan diri. Nah, jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah katakan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallah bima ya'maluna muhit. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan penuh kesombongan dan rasa angkuh dan ingin dipuji oleh orang banyak demi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Ayat ke-47 ini secara spesifik menggambarkan tentang pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal membawa kurang lebih 1000 pasukan. Niat mereka pertama keluar dari Mekah. Ya, niat mereka pertama keluar dari Mekah untuk apa? Untuk melindungi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan.
Begitu mereka dengar Muhammad dan pengikutnya ingin menghadang kafilah dagang itu, cepatlah para taipan-taipan Mekah kumpulkan semua pasukan yang ada, kurang lebih 1.000 orang, bawa persenjataan lengkap. Tujuan mereka apa? Pertama, lindungi Abu Sufyan dan barang dagangan kita yang kita titip sama dia. Tapi yang terjadi, Abu Sufyan kemudian dengan kecerdikannya merubah rute. Oh, Muhammad mau menghadang kita ini. Udah, kalau begitu kita rubah rute biar jangan jumpa dengan Muhammad. Artinya kafilah dagang ini sudah aman karena sudah rubah rute. Tapi di tengah jalan setelah sampai sama Abu Jahal, Abu Sufyan dan dagangan sudah aman. Apa balik kita pulang? Oh jangan, kata Abu Jahal. Kita selesaikan aja Muhammad hari ini, katanya. Kita selesaikan Muhammad hari ini. Walaupun niat pertama bukan untuk berperang, niat mereka pertama untuk melindungi kafilah dagang. Tapi setelah kafilah dagang aman, mereka justru dengan penuh kesombongan dan ketamakan, kapan lagi kita banti Muhammad? 13 tahun sabar kita, nggak kita apa-apain dia. Oh, ini kesempatan jumpa di medan perang. Maka dikatakan sifat kelompok yang keluar tadi batara, sombong, angkuh. Mereka nganggap, ya Muhammad cuma 300-an orang, kita 1.000 orang. Lebih kuat kita lah. Kemudian mereka keluar untuk apa? Wari'a'an nas. Karena ada perkataan Abu Jahal ketika dia menggelorakan semangat para pasukan Quraisy, beliau katakan, kita habisi Muhammad biar dicatat kita oleh bangsa Arab, kita yang menghantam mereka. Jadi mereka keluar itu untuk apa? Untuk dipuji. Karena banyak juga kabilah-kabilah Arab lain yang belum Islam yang mulai mendengar tentang dakwah Muhammad, mulai takut zona nyaman mereka itu diganggu oleh ajaran Islam, maka mereka pengen habisilah Abu Jahal. Jangan kau biarkan Muhammad itu berkembang dakwahnya. Wari'a'an nas. Dan yang paling penting, tujuan mereka keluar itu apa? Wa yasudduna an sabilillah. Untuk halang-halangi manusia kembali ke jalan Allah. Tapi yang terjadi apa? Para hadirin rahimakumullah, dikatakan wallah bima ya'maluna muhit. Allah itu maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Maknanya apa? Allah bukan hanya tahu, Allah bukan hanya mengerti apa yang sedang mereka rencanakan, tapi semua rencana mereka itu tak akan berjalan kecuali dalam batasan yang mendukung rencananya Allah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ini sebagai manusia bisa aja buat perencanaan. Aku mau buat A, mau buat B, mau buat C. Tapi apakah yang kita rencanakan itu bisa wujud? Semua yang kita rencanakan hanya wujud kalau Allah izinkan terwujud. Dan Allah izinkan strategi orang kafir itu wujud semata-mata karena Allah ingin buat strategi itu menjadi senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Dibiarkan Allah. Udah pikir aja kalian. 1.000 orang lebih merasa sombong, merasa digdaya, ingin habisi Muhammad dan pengikutnya. Tapi mereka tak tahu ternyata itu adalah rekayasa Allah untuk menimpakan kekalahan yang begitu memalukan dalam sejarah Jazirah Arab. Apa yang terjadi di ayat terakhir jumpa kita pagi hari ini, Allah lanjutkan lagi. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun
inni akhafullah wallah syadidul iqab. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan perbuatan dosa mereka. Dan setan berkata, tak ada yang bisa kalahkan kalian hari ini. Dan sungguh aku, kata setan, akan menolong kalian. Maka ketika kedua pasukan itu saling melihat dan berhadapan satu sama lain, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Aku dapat melihat apa yang tak bisa kalian lihat. Aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Para hadirin rahimakumullah, ayat yang tadi kita baca menggambarkan salah satu cara licik setan mendorong manusia berbuat perbuatan buruk. Setan itu punya kemampuan namanya tazyin. Tazyin itu apa? Membuat sesuatu yang buruk nampak indah. Bagi orang yang jauh dari agama, digambarkan mabuk itu indah. Setan yang buat. Kalau nggak mabuk nggak keren lah katanya. Sehingga orang yang mabuk merasa, aku makin percaya diri kalau mabuk. Sehingga dia mandang yang nggak mabuk, ini orang-orang ketinggalan zaman nih, nggak tahu keindahan dunia katanya. Setan memperindah wanita, makin kau tutup auratmu makin nggak laku kau katanya. Buka auratmu selebar-lebarnya. Bagi yang buka aurat diperindah dalam pandangannya oleh setan. Oh, cantik kali kau kalau kasih nampak auratmu. Sehingga orang yang mempertontonkan aurat, kalaupun seharusnya menurut fitrahnya malulah dia. Nampak ya pahanya, nampak pusarnya, nampak bagian-bagian yang tak pantas dilihat orang lain kecuali pasangan hidupnya, suaminya. Ini dengan begitu percaya diri dikasih nampak kemana-mana dan gak ada malu. Kenapa? Kenapa tak malu dia nampak auratnya? Karena setan mempertontonkan aurat itu sebagai sesuatu yang indah dalam pandangannya. Sebaliknya, nampak wanita tutup semua, pakai cadar lagi, ini wanita dari abad pertengahan katanya. Digambarkan, kalau makin banyak kau buka auratmu, makin modern kau katanya. Begitu juga yang mau korupsi, setan yang memperindah korupsi itu. Ya, dibilangnya gak apa-apanya itu, kau ambil cuma beberapa ratus miliarnya, ada yang ngambil 300 triliun, aman ajanya itu katanya. Termotivasi dia, oh iyalah sikitnya ini. Yang 300 T aja aku cuma 6,5 tahun, aku berapa lah ini katanya. Akhirnya yang gak berani korupsi memandang indah korupsi. Dibisikkan setan pula, gak apa-apa, nanti dari korupsi itu kau bagi anak yatim sikit, pergi umroh. Udah, kau bangun tahfiz satu. Udah bagus namamu tengah masyarakat tuh. Siapa yang membisikkan itu? Setan. Setan juga lah yang memperindah. Gak apa-apa Pak, kepuasan masih 85%. Bapak sambung periode ketiga katanya. Siapa yang membuat seorang itu melakukan perbuatan yang nyata gak bagus? Setanlah yang memperindah sesuatu yang buruk. Udah amankan aja, bagus itu, gini gitu. Akhirnya apa? Seorang jatuh melakukan perbuatan yang tak dibenarkan Allah. Jadi itu yang terjadi. Ketika Abu Jahal tahu udah aman ya Abu Sufyan nih, artinya kepentingan untuk perang sudah nggak ada. Tapi setan datang. Kalian hebat di 1.000 orang, Muhammad cuma 300. Kapan lagi kesempatan nghantam Muhammad? Sekaranglah saatnya. Diperindah dalam pandangan manusia oleh setan. Kalian gak ada tandingannya. Kalianlah kelompok terkuat. Kalianlah yang bisa hantam Islam dan segala pengikutnya. Nah,
Para hadirin rahimakumullah, ayat ini menggambarkan kepada kita cara kerja setan, sehingga yang terjadi manusia itu menganggap indah perbuatan buruk. Nah, setan di sini bisa kita artikan dalam arti yang hakiki atau diartikan dalam makna yang majazi. Kalau kita artikan makna yang hakiki, tak jarang, sering sekali iblis datang ke orang-orang kafir dalam wujud manusia untuk memprovokasi. Waktu Nabi Muhammad mau hijrah, bukankah iblis menjelma jadi seorang kakek-kakek tua, mengatakan, udah kita hantam Muhammad, halangi dia dari hijrah. Tidak tertutup kemungkinan, mungkin saja ada iblis datang ngomong sama Abu Jahal, ya, kalau kau pulang rugi kalilah, ada berkumpul 1000 orang ini, apa lagi? Atau makna majazi, makna kiasannya, manusianya yang jadi setan. Ya, karena orang yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari patuh pada aturan Allah, mereka disebut setan. Minal jinnati wan nas. Ada setan manusia, ada setan jin. Jadi seakan-akan ingin digambarkan sini, bukan hanya setan jadi manusia yang dorong manusia lain untuk berbuat hal yang buruk, digambarkan itu seakan-akan baik, dia pun sebenarnya setan. Nah, tapi yang terjadi tatkala kesombongan, keangkuhan dan merasa sudah di atas angin itu menyelimuti Abu Jahal dan pasukannya, apa yang terjadi? Falamma tara'atil fi'atan, ketika kelompok mukmin berjumpa dengan kelompok kafir, saling berhadap-hadapan, 1000 lawan 300-an. Apa kata setan? Aku nggak ikut-ikutlah sama kalian. Aku tak ikut-ikut sama kalian. Kenapa? Aku lihat apa yang tak bisa kalian lihat. Dipahami dari perkataan setan di sini, setan melihat partisipasi 1000 malaikat bersama pasukan muslim. Abu Jahal nggak bisa lihat malaikat, tapi jin setan bisa tengok. Mak, lawan 1000 malaikat nih nggak lawan kita ini, katanya. Makanya beliau katakan, apa dikatakan oleh setan? Inni bari'um minkum, aku berlepas tangan dari kalian. Dan inilah tipologi semua setan. Kawan yang ngajak pakai narkoba, ketika udah digebrek, aku nggak ikut-ikut ya. Padahal dia yang ngajari pertama. Kawan yang ngajari korupsi, begitu ketangkap, aku nggak ikut ya. Padahal dia yang ngajak untuk korupsi awal. Kawan yang ngajak pacaran akhirnya jatuh pada perzinahan, dia bilang, aku nggak kenal kok, aku nggak ikut-ikut sama dia. Padahal tidak ada langkah akhir kecuali pasti ada diawali dengan langkah pertama. Langkah pertama adalah ikut setan. Tapi ketika dia lihat, wah ini udah gawat nih, dia lari. Inni ara ma la taraun. Tapi yang paling menarik, setan mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah, katanya. Setan mengatakan, aku takut sama Allah. Sedangkan manusia nggak takut sama Allah. Nggak takut sama Allah. Na'udzubillah. Inilah potret bagaimana ketika di medan perang, kelompok yang mengikut setan, setannya pun yang diikuti bilang, aku takut sama Allah, aku nggak ikut-ikutan lah. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. Seketika manusia sudah ikuti langkah setan, udah sukses setan. Kenapa? Karena memang komitmen iblis ingin memperbanyak pengikutnya dari keturunan Adam. Selama udah ada, ya udah berhasil dia. Maka dari itu 3 ayat yang tadi kita bacakan, bagaimana patuh pada Allah, patuh pada Rasul melahirkan kekuatan. Tak patuh sama Allah, tak patuh sama Rasul membuat kita berselisih.
kalau udah berselisih, musuh tak gentar dan tak takut menghadapi kita. Kita jadi bulan-bulanan musuh. Yang paling bahaya adalah ketika kita lemah. Setan itu terdepan untuk memperindah segala perbuatan buruk untuk kita kerjakan. Tapi tatkala kita sudah jatuh, terperosok dalam kemaksiatan, setan pula yang mengatakan, aku takut sama Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan pengantar yang disampaikan pagi ini bermanfaat bagi semua, ya, sebagian dari persiapan kita untuk terus membersihkan hati, mensucikan diri sebelum kedatangan tamu agung Ramadan. Kepada para hadirin yang mau bertanya, berkomentar, sebelum saya tutup dengan doa, dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kisah surah Al-Anfal tadi Ustaz, kalau kita ini bagaimana pula caranya untuk menepis setan yang hebat itu? Karena ya faktanya Ustaz kan, yang korupsi, yang apa itu bukan nggak sholat Ustaz, bukan nggak haji. Nah itu. Ada lagi kiai haji profesor Ustaz, ketua lagi dia organisasi apa Islam. Dia sendiri kan mati terperdaya oleh setan. Sebenarnya ada nggak Ustaz ayat-ayat apa untuk kita bisa menepisnya? Baik, Bapak Ibu, Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama tafsir abad ke-7, beliau pernah mengatakan, kebanyakan rahasia Al-Quran tersimpan di balik susunan-susunan ayat. Tadi diceritakan setan itu masuk, memperindah. Setelah kita terperosok, dia lepas diri. Tapi sebelum itu, bukankah Allah yang mengatakan, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sabar-sabarlah kau. Setan bisa masuk memanfaatkan ketidaksabaran manusia. Masuk setan memperindah semua hal-hal yang buruk, memanfaatkan apa? Celah manusia itu, sifat bawaan lahirnya terburu-buru, nggak sabaran. Kerja, udah berapa tahun gini-gini aja. Setan bisi, itu cocok itu. Kau tilap aja bagian itu uang. Enggak apa-apanya itu, yang penting pas baginya, kata setan. Oh iya, ketika dia merasa, di balik ngambil yang bukan harta dia, selama pandai untuk bagi, aman itu. Ini maknanya apa? Ini maknanya enggak sabar dia. Enggak sabar dia. Mungkin kalau dia lebih bersabar, akan terbuka nanti kesempatan yang jauh lebih baik, Allah bukakan untuknya. Orang yang memuaskan nafsunya dengan berzina, ini nggak sabar dia nih. Kalau belum menikah dia berzina, dia nggak sabar, nggak tahu dia zina itu membuat seseorang akan mati dengan kematian yang buruk selama dia belum bertobat darinya. Orang yang semua kemaksiatan yang kita buat berangkat dari apa? Kurang sabar. Jadi kalau ditanya apa amalan? Sabar dalam kepatuhan. Itulah dia. Memang kita diuji dengan sabar tadi itu. Ya, orang merasa seorang hafiz Quran nggak mungkin bisa hafiz kecuali sabar dia. 3 tahun asyik baca Quran itu aja kerjanya sampai hafal dia. Ya, nanti setan datang membisik. Ngapain laku gini-gini? Nggak laku juga nyaku nanti. Kalau dia nggak sabar, ditinggalkannya itu mahat tahfiz itu. Tapi ketika dia sabar, Allah bukakan kepadanya apa yang tak Allah bukakan. Coba bayangkan, seorang jadi ahli agama saja, kalau nggak sabar nggak bisa itu. Apa mungkin seorang jadi ulama hanya baca sekedar mungkin diktat, ya, atau bahkan cuma nonton YouTube? Bisa nggak nonton YouTube jadi ulama? Enggak, perlu sabar.
Nah, kadang-kadang dikatakan tadi, ini udah ketua ormas, ini sudah profesor, ini sudah doktor, ini sudah kiai. Apa? Kadang-kadang disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, makin kita berada pada tahapan tertentu, tingkat kesabaran yang perlu kita jaga harus lebih tinggi. Makin tinggi itu, makin perlu sabar. Justru yang level rendah ini sabarnya nggak perlu banyak-banyak, tapi makin tinggi, ibarat makin tinggi ranting pohon tuh, makin banyak angin yang menerjang, perlu dia sabar. Kenapa? Godaannya juga makin besar. Kadang-kadang begini, dikatakan oleh Imam Ghazali, di antara sebab tak berkahnya ilmu, orang dari awal lagi belajar ingin sekedar ilmu itu hanya untuk dunia. Kalau aku udah siap doktor nanti, aku udah prof nanti, kira-kira berapa yang dapat duit ya per bulannya? Ini salah ini. Udah orientasi bukan lagi ilmu itu untuk perbaikan masyarakat, tapi hitung-hitung berapa bertambah masuk kantong ya kalau sudah bertambah gelarku. Na'udzubillah. Jadi kuncinya sebenarnya bukan sekedar amalan-amalan, tapi beramal pun, doa pun, kalau enggak kita latih kesabaran, disitulah esensi antara tabiat dengan taklif tadi. Ya, tabiat ini kan sifat bawaan lahir, pelit, suka uang, egois, itu sifat bawaan lahir manusia. Tapi taklif enggak. Makanya kadang-kadang begini, untuk membedakan mana dakwah yang benar dengan dakwah yang sebenarnya untuk dunia tapi dibungkus seakan-akan untuk akhirat, itu di mana? Orang yang berdakwah karena Allah ini justru lebih banyak berkolaborasi dan saling tolong-menolong. Dia nggak nganggap pendakwah ini sainganku ini, perlu kusikat dia. Tidak. Tujuan kita kan sama. Orang yang berdakwah karena Allah, ya justru ketika ada yang kurang dari saudaranya, dia ingatkan secara sembunyi. Jangan pula di forum terbuka, oh si fulan itu tak betul tuh, ngomong gini dia, dipermalukan saudaranya. Bukan begitu. Nah, jadi sabar itu kunci, termasuklah dalam menghadapi ya bagaimana upaya syaitan memperindah perbuatan yang buruk. Wallahu a'lam. Baik, jemaah rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.